Halo? Halo? Podcast Network Asia. Podcast sebelum tidur didukung oleh Podcast Network Asia. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang podcast lain dan juga network, kamu bisa ikuti Podcast Network Asia di media sosial atau kunjungi situs webnya di podcastnetwork.asia. Juga didukung oleh Podmetrics, cara termudah untuk memonetisasi podcast kamu. Daftar sekarang, gratis di podmetrics.co. Hai teman-teman, nama saya Ridwan dan selamat datang di podcast sebelum tidur. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya buat lo yang lagi mendengarkan ini kapanpun. Semoga lo selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Ketemu lagi di hari Rabu jam 7 malam. Gue tahu hari ini lo lagi happy banget sepertinya. Tidak kuliah, tidak ada kerjaan karena hari libur. Hari Pancasila. Beberapa minggu terakhir banyak sekali libur. Gue tuh di kantor sampai yang kayak anjing kerja baru masuk nih tadi. Ini hari Selasa by the way, gue tag hari. Enggak deng, ini gue tag hari Rabu. Rabu dini hari. Jadi tadi gue ngantor. Salah. Ini hari Selasa dini hari. Jadi tadi gue di kantor. Kayak baru masuk. Terus anjing perasaan kemarin baru libur, udah ada libur lagi gitu. So many holiday. Gue mencoba untuk back on the track, untuk membicarakan setiap episode baru dari podcast sebelum tidur sesuai sesuai kegelisahan yang sedang gue rasakan selama beberapa waktu terakhir. Kalau gue ngupload episode podcast sebelum tidur seminggu sekali, it means hal yang gue rasakan, kegelisahan yang gue rasakan selama seminggu terakhir. Makanya gue bilang kadang tuh sulit ketika gue harus tag lagi tapi gue belum punya keresahan apapun. Tapi ya udah, let's go. Belakangan gue sedang mencoba untuk belajar yang namanya stoikisme. Gue tidak begitu memahami banyak secara akar bagaimanakah filosofi ini berjalan. Gue juga tidak akan membahas segala sejarah dan segala macamnya atau filosofisnya banget di podcast sebelum tidur ini karena gue pun baru nonton itu karena ada satu judul. Gue lupa di Great Mind kalau gak salah. Yang kena banget di gue, yang relate banget di gue. Kalau gak salah ajaran anti cemas atau apa gitu, gue lupa. Walaupun agak ada orang ya judulnya, kayak Deddy Corbuzier deh itu. Tapi yang gue buka bukan Deddy Corbuzier. Gue ngebuka yang Marissa Anita di Great Mind. And then dia mengajarkan bahwa stoikisme ini tentang bagaimana manusia menyikapi kehidupannya untuk tidak cemas, gelisah, sedih berlebihan gitu. Koreksi kalau gue salah dan mungkin gue salah karena gue tidak begitu banyak. Intinya adalah ini tuh sebuah ajaran yang gue bisa bilang mungkin gak cuma bersyukur, tapi lo menurunkan ekspektasi lo juga belajar untuk tidak ambil pusing sama hal eksternal yang gak bisa lo kontrol. Let's say orang lain misalnya. Lo gak akan pernah bisa maksain orang lain buat suka sama lo, even lo berjuang sesusah payah ke dia gitu untuk ngebuat dia suka sama lo. Pada akhirnya ini akan menjadi keputusan yang dua arah. Nah, sayang sekali kadang-kadang ketika ini menjadi keputusan yang dua arah, kadang tuh kita sulit buat menerima hasil keputusan dari dia yang kita suka misalnya, atau dia yang kita sayang. Ketika hasilnya tidak sesuai sama yang kita mau, rasanya tuh sedih banget, kecewa banget, galau banget. Nah di sini tuh kayak kita diajarkan untuk
ya udah, lo nggak perlu untuk memaksakan orang lain untuk bisa selalu mengikuti kehendak ataupun ego yang lo mau gitu. Mungkin karena belakangan gue tuh merasa dunia itu harus ngikutin apa yang gue mau. Anjing. But it's true gitu. Maksudnya mungkin karena banyak hal-hal menyebalkan yang terjadi di hidup gue gitu. Terus kayak gue merasa kenapa dunia tidak adil buat gue. Kenapa dunia semenyebalkan ini buat gue. Kenapa dunia tidak memberikan kebahagiaan buat gue. Kalaupun dikasih kenapa hanya sementara gitu. Kenapa cuma sebentar seperti itu. Dan itu ngebuat gue gak bisa ngapa-ngapain men. Gue sedih banget. Sedih sampai apa ya, lo gak punya semangat buat ngejalanin hidup aja rasanya kayak. Gue bahkan sampai sekarang sih sebenarnya gue bahkan berada di titik yang gue tuh ikhlas. Amit-amit gue mati besok, sakit atau apapun itu, kecelakaan maybe, I'm ready. Gue siap gitu, I'm ready for this. Gue siap banget. Mungkin terlalu banyak hal yang menyebalkan aja kali yang kejadian di nah intinya adalah gue segloomy itu. Jadi gue kayak udah di titik yang capek. I'm not happy, I'm sad. Terus gue tahu perasaan ini menyebalkan, tapi di satu sisi gue nggak bisa mati besok gitu. Even I wanna stop gitu, cuma I can't do it gitu. Except gue bunuh diri. Tapi gue tahu banget gue nggak akan mau melakukan itu sepertinya. Jadi ketika gue tahu ternyata gue masih bernafas, gue masih hidup, gue ngerasa kayak gue gak mau hidup gue kayak gini gitu. Gue harus ngapain? Nah, gue tahu ketika lo merasa hidup lo sucks gitu ya, gue tahu I think you need to step up the game. Dalam artian lo tuh harus punya harapan yang baru. Lo bukan harapan, selain harapan, minimal lo punya tujuan yang baru. Lo mau kemana? Lo tahu arahnya mau kemana. Nah, gue kehilangan itu. Gue cukup kehilangan arah. Gue gak tahu apa lagi mau gue kejar. Kasarnya, ketika bokap nyokap gue meninggal kemarin, ayah dan ibu saya meninggal, gue ngerasa gak ada lagi satupun yang mungkin gue bisa lakukan di dunia ini. Gue gak punya tujuan. Ketika gue kemarin punya tujuan untuk nyenengin kedua orang tua gue, misalnya sekedar ngajakin mereka makan malam di restoran termahal mungkin, ngajakin mereka makan malam, makan makanan yang mereka suka, ngajakin mereka liburan, beliin barang-barang yang mereka pengen mungkin. Gue udah gak bisa ngelakuin itu lagi. Bahkan lo tuh sukses selain buat diri lo, gue yakin ada kok berapa sekian persen kalau memang orang tua lo masih ada. Itu tuh lo pengen sukses, salah satu alasannya adalah lo pengen nunjukin ke orang tua lo kalau lo berhasil. Bu, pak, anak lo bisa nih mencapai ke titik ini. And you cannot do it anymore. I can't. Nah, ngebuat gue akhirnya gloomy, runyam apa segala macam. Dan akhirnya gue mencari tahu nih, gue tahu gue gak kayak dulu lagi. Dulu tuh gue cukup berambisi gitu ya. Gue punya harapan yang banyak, gue punya tujuan yang banyak. Gue tahu apa jalur yang harus gue lewatin untuk gue mencapai tujuan sana. Bagaimana patternnya. Gue tahu kapan gue harus mulai, mana dulu yang bisa gue lakukan. Dan gue punya semangat itu. Nah sekarang gue gak punya. Terus
Akhirnya gue mikir, ngapain ya? Oh, I just wanna stop lah, gue capek lah, hidup lah, apalah segala macam gitu. Terus gue tahu when I have to step up the game, gue harus bisa ngebersihin segala kegelisahan dan kegloomian dan kesedihan ini dulu. Dengan cara apa? Dengan cara menurunkan ekspektasi sedikit. Dalam artian menurunkan ekspektasi sedikit supaya ketika gue tahu salah satu cara yang gue lakukan gak bisa kecapai, gue gak sedih. Gue gak sedih sampai gue harus stop ngejar apa yang gue mau. Dan gue gak mau itu. Jadi beberapa hal yang gue lakukan adalah I just live my life day by day. Dalam artian day by day, tapi gue bukannya tidak punya rencana, tapi gue masih tahu kok cita-cita gue pengen jadi apa, gue pengen berada di titik yang seperti apa. Segala dari sisi financial, mentally, semuanya. Gue tahu gue pengen kemana. Nah, jadi yang gue lakukan adalah gue ikhlas berserah diri gitu ya, kayak ya sudah, I'm just trying my best. Untuk hasilnya akan seperti apa, let's see what next gitu. Jadi kayak let's see what happen gitu nanti. Jadi kayak gue cukup banget untuk mengejar segala apapun itu dengan ambisi yang cukup tinggi gitu. Karena menurut gue kayak capek banget rasanya. Gue tahu di antara lo juga masih ada yang kayak, bang, gue dari dulu ngerasa hidup gue stuck di sini-sini aja. Gue ngerasa gue gak ada progres sama sekali. Gue pun sama ngerasa banget kayak I'm not going anywhere. Gue merasa masih di sini-sini aja. Tapi di satu sisi, kalau dipikir-pikir ya, dengan segala hal baik yang gue punya gitu, ternyata gue punya banyak hal yang gue lewatin, banyak hal baru yang gue capai. Gue sekarang berada di kantor yang baru. Gue sekarang punya teman-teman baru yang banyak, baik-baik semua. Mungkin kalau statement lo, gue stuck di sini-sini aja. Gue bisa bilang mungkin bukan stuck, tapi lo belum capai apa yang lo mau aja gitu. Tapi setidaknya lo harus coba throwback sedikit. Gue yakin lo sedikit berprogres menurut gue. Dari hal apapun, mungkin sedikit ilmu yang akhirnya bertambah lagi yang lo dapetin, yang lo akhirnya nggak tahu jadi tahu. So many things, banyak banget. Jadi akhirnya gue decide untuk tidak begitu berharap banyak terhadap apapun dan siapapun. So I'm just trying my best. Kalau gue suka sama orang, gue deketin. Tapi gue tidak berharap penuh atas perasaan yang sama mungkin dari gue ke dia, dan dia merasakan atau memberikan perasaan yang sama ke gue. Gue gak mau berharap lagi. Ya udah, kalau memang kita tidak berjalan semestinya, ya sudah, mungkin memang sudah seharusnya stop. Let's find another way. Karena menurut gue kayaknya hidup tuh tentang pencarian ya. Pada akhirnya lo akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, terus-terusan, sampai akhirnya lo tahu ini tempat terakhir gue. Sampai akhirnya lo tahu, okay, I think it's time for me to stop. That's it. So jalanin aja hari lo, hari demi hari. Lakuin yang baik-baik setiap hari. Bantu sekitar. Kerjakan kerjaanmu sebaik-baiknya. Bahagiakan orang lain, senangkan orang lain juga.
senangi dirimu sendiri juga. Gue tau menyenangi diri sendiri itu baik, tapi percayalah menyenangkan orang lain juga sama baiknya seperti kita menyenangi diri sendiri. Ikhlas terhadap apapun. Coba percaya saja sama Tuhan yang Maha Kuasa kalau ini simple. Tuhan tidak pernah ngasih cobaan yang hambanya tidak mampu. Simple banget. But I don't know kalau lo maknain itu sedalam-dalamnya dan lo lagi ngerasain ada masalah dan lo masih hidup sampai sekarang. It means Tuhan tahu kalau lo masih kuat, man. Anjing. I think that's all for me, my friend. Terima kasih banyak sudah mendengarkan episode podcast sebelum tidur kali ini. Gue sudah cukup sangat ngantuk banget. Jam 1:30 pagi. Besok pagi nanti gue harus ke kantor lagi. Thank you sudah mendengarkan. Sekali lagi kita ketemu lagi di hari Rabu setiap jam 7 malam. Please kalau lo dengerin di Apple Podcast, give me a review. And then kalau lo dengerin di Spotify, please follow podcast gue. Kasih rating juga di Spotify gue. Share ke Instastory lo. Ceritakan. Bagikan ke mereka semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekali lagi mohon maaf kalau gue ada kesalahan kata. Gue Ridwan Handoko pamit. Spread love, not hate. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.